Salam sehat sejahtera, jumpa lagi di channel Mata Ketiga. Berikut cerita hari ini. Entah apakah Anda pernah mendengar tentang seniman Jerman bernama Anselm Kiefer. Ia lahir pada Agustus 1945 saat Berlin diduduki dan runtuhnya Nazi Jerman. Kiefer tumbuh besar di tengah reruntuhan dan menghabiskan sepanjang hidupnya menafsirkan reruntuhan Nazi dengan karya seni sendiri. Melalui karyanya kita bisa merasakan bahwa meski ia tidak hidup di era pemerintahan Nazi, namun bayang-bayang Nazi dan tatanan sosial pasca Nazi akibat runtuhnya kekaisaran ketiga ini masih menyelimuti kehidupan generasi mereka. Ada pandangan bahwa meskipun blok boros seperti Jerman dan Jepang yang menyebabkan bencana Perang Dunia II yang belum pernah terjadi sebelumnya, Jerman dan Jepang pada Perang Dunia II itu sebenarnya juga merupakan korban perang seperti kita. Seperti halnya rakyat yang tanah pertiwinya diduduki negara agresor, mereka juga korban dari pemerintah negaranya, yaitu ambisi Nazi dan pemerintah militeristik Jepang kala itu. Tentu saja ada yang tidak setuju dengan pandangan ini. Pertama, karena Indonesia adalah salah satu negara yang dijajah dalam Perang Dunia II. Kedua, karena dalam konsep tradisional, pemerintah sama dengan negara dan rakyat, sehingga mereka merasa pemerintahan Nazi itu sama dengan Jerman dan penjajah Jepang sama dengan rakyat Jepang. Namun setelah membaca beberapa buku terkait, mungkin akan terbersit pemikiran berbeda. Ada yang dapat menerima pandangan bahwa orang Jerman dan Jepang sebenarnya adalah korban perang. Kebanyakan orang awam sebenarnya masih dangkal dalam memahami perkembangan sejarah. Mereka hanya dipaksa oleh partai jahat karena ketidaktahuan, karena propaganda dan cuci otak oleh partai, karena pemaksaan dengan tangan besi. Mereka bahkan tidak berdaya untuk mencegah diri mereka sendiri dari pemaksaan. Hal ini menyiratkan bahwa setiap orang bisa saja berbeda pada posisi seperti mereka. Artinya kita kemungkinan bias menjadi seperti mereka. Jadi terkadang kita juga harus melompat keluar dari zona nyaman si korban dan tinjau sejarah ini dari perspektif lain dan memetik beberapa peringatan sejarah. Itulah sebabnya mengapa kami ingin mengangkat topik terkait dari buku yang berjudul Aftermath: Life in the Flood of the Third Reich 1945 hingga 1955, karya Anselm Kiefer, seorang penulis dan pematung asal Jerman. Mungkin setelah membaca buku ini dan menyaksikan edisi video hari ini, Anda akan memahami sudut pandang seperti yang disebutkan di atas. Setelah berakhirnya Perang Dunia II, lebih dari separuh penduduk Jerman berada di tempat lain. Di 4 zona pendudukan yang dikuasai oleh 4 blok sekutu, lebih dari 40 juta orang mengungsi dari rumah mereka, di mana 9 juta orang diantaranya kehilangan kampung halaman mereka akibat pemboman. 14 juta pengungsi dan dideportasi. Selain itu, 10 juta orang yang dibebaskan dipaksa pekerja, serta jutaan tawanan lainnya dibebaskan secara bertahap. Ini adalah migrasi paksa dalam skala yang tidak dapat dibayangkan. Tapi itu tidak berarti semua orang harus pindah. Sebagian besar dari mereka terperangkap di kem-kem konsentrasi. Sementara itu, seringkali sekutu harus mengatasi masalah makan dan tempat tinggal mereka. Namun faktanya, sulit untuk memenuhi kebutuhan material paling pokok sekalipun. Jumlah tawanan perang Jerman yang ditahan sementara setelah menyerah begitu besar, sehingga sekutu terpaksa menempatkan sekitar 1 juta orang di udara terbuka di padang rumput Rhine, membiarkan mereka selama beberapa minggu di balik pagar kawat berduri beratap langit. Terkadang ratusan ribu tentara yang ditawan bersama-sama meringkuk di tanah, membiarkan angin dan hujan menerpa mereka. Sungguh pemandangan yang tragis bagi makhluk hidup yang namanya manusia ini. Rezim Nazi dan perang telah membawa masyarakat ke jurang penderitaan.
Namun kehidupan juga sama sulitnya bagi banyak orang di luar kamp konsentrasi ini. Jika ada orang yang meninggalkan kamp ini dan keluar pada saat demikian, maka dia akan menyaksikan banyak pengungsi di jalanan, di peron kereta api, dan di ruang tunggu, seperti yang digambarkan oleh seorang reporter. Pemandangan ini sungguh mengerikan. Orang-orang ini seakan bukan lagi bagian dari dunia ini. Mereka mengenakan seragam militer compang-camping. Tubuh mereka dipenuhi bisul, berjalan tertatih-tatih di antara reruntuhan dengan kruk sekadarnya buatan sendiri, dan mereka tak ubahnya seperti mayat hidup. Mungkin bisa kita bayangkan sejenak pemandangan dalam novel fiksi ilmiah tentang zombie di gurun apokaliptik, dan kurang lebih seperti inilah pemandangan Jerman pasca Perang Dunia II. Selain menciptakan puluhan juta mayat hidup, perang juga meninggalkan sekitar 500 juta meter kubik kerikil bebatuan. Jadi prioritas pertama dalam pekerjaan rekonstruksi pasca perang adalah membersihkan puing-puing. Namun pada saat demikian, di mana karena sejumlah besar laki-laki telah dijadikan umpan meriam di medan perang, sehingga kekuatan utama dalam membersihkan puing-puing ini adalah kaum perempuan. Namun kaum perempuan juga harus menanggung derita pemerkosaan yang dilakukan oleh tentara merah Soviet. Saat itu, bagian timur Jerman diduduki oleh Uni Soviet. Menurut statistik, hampir 2 juta wanita Jerman diperkosa setelah tentara merah Soviet mengangkangi negara tersebut, seperti yang digambarkan dalam buku terkait. Catatan yang masih ada mengenai kejahatan terhadap kaum perempuan di Berlin ini penuh dengan gambaran yang mengerikan. Tidak ada satu malam pun orang-orang yang bisa lolos dari perampokan, pemukulan, dan pemerkosaan. Hanya 2 minggu setelah perang di akhir April, sudah cukup baginya untuk melihat seisi katalog pornografi. Namun maaf, karena tidak etis, jadi terkait konten ini, kami tidak dapat memaparkannya secara detail di sini. Saat itu, Jerman Barat diduduki oleh Amerika Serikat, dan pelecehan seksual juga kerap terjadi di wilayah yang diduduki Amerika Serikat. Namun bagi perempuan Jerman Barat saat itu, kejahatan terbesar sebenarnya berasal dari rekan senegaranya sendiri. Mereka seringkali didiskriminasi oleh rekan senegaranya karena jatuh cinta atau menikah dengan tentara Amerika. Laki-laki Jerman tentunya tidak berani berbuat apa-apa terhadap tentara Amerika saat itu. Jadi mereka menuduh kaum perempuan rekan senegaranya dengan mengatakan bahwa mereka, Amerika Serikat, butuh waktu 5 tahun untuk mengalahkan kami, Jerman, tetapi hanya membutuhkan waktu 5 menit menaklukkan kalian. Saat itu, sangat sulit bagi tentara Amerika untuk membawa istri Jermannya kembali ke Amerika, karena pada saat itu, orang Amerika sangat benci pada Jerman, sehingga tidak memberikan izin masuk kepada orang Jerman. Akhirnya para istri tentara Amerika ini terpaksa ditinggalkan di Jerman. Hal ini memberikan kesempatan bagi rekan senegaranya untuk melampiaskan amarah mereka. Banyak perempuan Jerman yang menikah dengan warga Amerika diperlakukan secara tidak manusiawi. Ada yang dipukuli, ada yang dicukur kepalanya, dan ada pula yang langsung dikirim ke dunia lain. Selain menjadi mayat hidup terlantar, kaum perempuan Jerman yang diperkosa dan dianiaya, masalah besar yang dihadapi Jerman saat itu setelah perang adalah kelaparan. Seiring terjadinya kelaparan, disusul dengan tindak kejahatan dan perampokan, seperti yang dikatakan dalam buku. Sekarang, semua orang berperang satu sama lain. Hanya setelah perang, kita baru benar-benar memahami sifat manusia yang sebenarnya. Pada saat itu, orang-orang menyebutnya zaman serigala, semacam manusia serigala di alam terbuka. Semua konsep supremasi hukum pun menghadapi ancaman disintegrasi. Inilah mengapa buku ini diberi judul Aftermath, atau jika diterjemahkan secara harfiah, adalah konsekuensi atau akibat dari kejadian yang tidak menyenangkan. Setelah berakhirnya perang, kemudian didefinisikanlah antara kaya dan miskin. Orang-orang kaya di masa lalu itu jelas adalah kaum berjuis
yang ditinggal di kota-kota besar. Namun kini kota-kota besar telah menjadi tempat berkumpulnya zombie. Orang terkaya malah justru menjadi petani di pedesaan, karena petani setidaknya memiliki lahan untuk bercocok tanam dan tidak akan kelaparan. Sementara masyarakat kota hanya bisa merangkak di sela-sela gerbong kereta untuk mencari makan di pedesaan. Dan ketika mereka kembali ke kota dengan membawa makanan, mereka sering menjadi sasaran bandit lain. Dapat dikata, kota-kota di Jerman pada saat itu tak ubahnya seperti daerah terlantar apokaliptik dalam novel-novel fiksi ilmiah. Seperti yang dikatakan investor Amerika Ray Dalio dalam bukunya, bahwa meskipun masa-masa perang revolusi seringkali membawa banyak penderitaan bagi umat manusia, namun ada satu fakta yang tidak boleh kita lupakan, terutama di masa-masa sulit. Kita bisa dengan lebih baik mengatasi kesulitan-kesulitan ini. Kemampuan umat manusia untuk beradaptasi dengan cepat guna meningkatkan kualitas hidup manusia itu jauh lebih besar dari segala kesulitan yang kita hadapi. Hal ini tercermin dengan baik dari Jerman pasca Perang Dunia II. Suasana Jerman pasca perang seperti yang disebutkan di atas, benar-benar pemandangan seperti neraka di bumi. Namun kita juga tahu persis bahwa negara dengan perkembangan ekonomi tercepat setelah Perang Dunia II itu adalah Jerman dan Jepang. Salah satunya karena negara-negara barat yang dipimpin oleh Amerika Serikat membantu mereka membangun kembali tatanan ekonomi dan sosial pasca perang dan memberi mereka bantuan ekonomi dalam jumlah besar. Kedua, karena naluri bertahan hidup manusia yang kuat. Selain itu, orang Amerika berusaha semaksimal mungkin untuk mempromosikan seni abstrak. Mereka memberikan beasiswa bagi para pelukis muda, mendanai pameran seni, dan membeli sejumlah besar lukisan. Inisiatif swasta dan kebijakan subsidi nasional berjalan seiring. Hasilnya, seni abstrak berdasarkan garis dan blok warna menjadi populer di Jerman Barat dan meninggalkan pengaruh yang kuat pada sejarah seni. Pada tahun 1948, Amerika Serikat mulai menerapkan rencana reformasi mata uang di Jerman Barat. Langkah ini secara langsung membuat perekonomian Jerman lepas landas. Buku terkait menggambarkannya seperti ini. Tiba-tiba toko-toko penuh dari Minggu hingga Senin malam. Dampak reformasi begitu besar bagaikan ledakan dahsyat. Memang, Perang Dunia II dipicu oleh Nazi Jerman. Namun rakyat Jerman sebenarnya juga merupakan korban rezim Nazi. Justru karena keyakinan bahwa mereka adalah korban Hitler, maka masyarakat bisa melepaskan loyalitasnya terhadap rezim di masa lalu itu yang kini telah binasa. Dan mereka tidak perlu merasa tidak terhormat, pengecut, dan oportunis karenanya. Karena yakin bahwa mereka telah ditipu dan dieksploitasi oleh Nazi, sehingga keyakinan yang pernah membara terhadap setiap ideologi Nazi tampaknya telah padam sejak lama, dan mereka mampu menempatkan diri mereka di bawah seruan demokrasi. Namun ada yang mengatakan bahwa Nazisme mungkin masih akan muncul kembali, tapi pastinya bukan Jerman dan Jepang. Mengapa? Karena tidak ada yang tahu persis daripada orang Jerman dan Jepang sendiri. Mereka sendiri juga merupakan korban fasisme, karena mereka yakin bahwa mereka juga adalah korban, sehingga mereka tahu bahwa yang jahat itu sebenarnya adalah rezim Nazi dan rezim militeristik Jepang. Justru karena mereka tahu bahwa rezim Nazi dan rezim militeristik itu jahat, oleh karena itu mereka tidak akan pernah membiarkan rezim Nazi dan rezim militeristik menguasai negaranya lagi. Sebaliknya, banyak orang di negara lain tidak tahu apa itu kejahatan yang sesungguhnya. Mereka merasa bahwa yang jahat adalah Jerman dan Jepang. Yang jahat adalah rakyat Jerman dan masyarakat Jepang. Mereka tidak menyadari bahwa kejahatan sebenarnya adalah partai Nazi dan pemerintahan otokratis yang memaksa rakyat. Oleh karena itu, mereka mungkin waspada terhadap Jerman dan Jepang sepanjang hari, sementara tidak waspada terhadap fasisme dan rezim otoriter yang sedang berkembang biak di dalam negeri mereka. Jadi, menurut Anda,
Bukankah fasisme jauh lebih mungkin akan hidup kembali di negara-negara ini? Nah teman-teman, itulah sepenggal gambaran yang kami rangkum dari buku Aftermath. Bagi teman-teman yang tertarik, bisa mencari tahu selengkapnya dari buku terkait di atas. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya.